Jebakan Cinta CEO Episode 14 Terlalu Banyak Bersentuhan. Penulis Via Raya. Ada apa lagi? Tanya Wolf mendapati Yuriko tertinggal beberapa langkah. Saya takut salah bicara, Pak Wolf, sahut Yuriko panik. Hanya tinggal beberapa langkah lagi dan mereka sampai di pintu utama, tetapi Yuriko menghentikan langkahnya karena takut membuat kesalahan. Melihat kekhawatiran di wajah Yuriko, sontak membuat Wolf melangkah mendekat. Jangan khawatir, kedua orang tuaku orang yang sangat baik. Aku yakin setelah kau bertemu dengan mereka, kau akan langsung menyukainya. Dan bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri? Jadi lebih santailah sedikit, ujar Wolf berusaha menenangkan. Ia menyentuh kedua bahu istri kontraknya dan meremasnya perlahan. Tapi Pak Wolf jangan marah kalau saya membuat kesalahan ya, pinta Yuriko takut-takut. Baiklah, aku tidak akan marah asalkan kau mau memanggilku dengan sebutan Mas. Kau juga harus berhenti menyebut dirimu saya, tapi aku. Balas Wolf meminta syarat. Mas? Tanya Yuriko ragu. Raut wajah wanita itu terlihat sangat tidak enak. Bagaimana bisa ia memanggil bosnya dengan sebutan Mas? Akan tetapi ada benarnya juga karena tidak mungkin ia memanggil Wolf dengan sebutan Pak di depan ayah dan ibu mertuanya. Iya, Mas. Balas Wolf mengangguk. Oke, Mas. Tapi saya harus melakukan penyesuaian. Kalau saya lupa, Pak Wolf jangan marah. Ujar Yuriko mengingatkan agar ketika salah sebut, Wolf tidak marah. Aku, bukan saya. Sanggah Wolf mengingatkan. Iya, aku. Jadi, Pak Wolf tidak akan marah, kan? Tanya Yuriko memastikan yang kemudian langsung diangguki oleh Wolf. Pria dengan sejuta pesona itu beralih berdiri di samping Yuriko, meraih pinggang istri kontraknya dan membimbingnya masuk ke dalam rumah. Hai sayang, sapa Grizel Joy, ibu dari Wolf. Hai Ma, kenalkan ini Yuri istri Wolf. Balasnya sambil memperkenalkan Yuriko pada sang ibu. Grizel Joy beranjak bangun dan mendekat. Lalu ia menarik tangan Yuriko agar ikut duduk di sofa. Bertahun-tahun ia meminta putranya agar cepat-cepat menikah dan akhirnya terlaksana juga. Sejak kapan kalian menikah, Tanya Grizel Joy mulai menginterogasi. Tadi siang, Ma. Wolf menculik Yuri dan memaksanya agar mau menikah dengan Wolf. Kata Wolf menimpali. Benarkah? Tanya Grizel Joy pada Yuriko berusaha memastikan. Tentu saja. Wolf tidak ingin menyesal untuk yang kedua kalinya. Dulu Theo berhasil direbut laki-laki lain dan tidak dengan Yuri. Sahut Wolf menimpali lagi. Wanita parubaya itu menghela napas panas. Bagaimana bisa sang putra selalu menimpali pertanyaan yang jelas-jelas ia lontarkan pada Yuriko? Mama tanya sama Yuri dan bukankah Wolf? Ujar Grizel Joy geram. Iya maaf, sungut Wolf. Jadi apa yang Wolf katakan benar atau tidak? Tanya Grizel Joy lagi pada Yuriko. Iya benar Ma, sahut Yuriko jelas. Tidak ada kegugupan sama sekali dalam ekspresi wajah dan suaranya. Ia merasa sangat bersyukur karena Wolf menepati ucapannya. Apalagi semua pertanyaan yang Grizel Joy lontarkan langsung dijawab semua. Jadi ia hanya perlu mengiyakannya saja. Papa mana, Ma? Tanya Wolf tidak mendapati ayahnya di sana. Papa belum pulang. Mungkin sebentar lagi sampai, sahut Grizel Joy. Sambil menunggu Papa, Wolf mandi dulu deh. Soalnya Wolf bau belum mandi. Pria itu mendekat dan meraih tangan istri kontraknya. Wolf mau minta mandiin sama Yuri, Ma. Jadi tanya-tanyanya nanti saja ya, oke?
Lanjut, Wolf tersenyum nakal. Is, kau ini. Jangan lupa cepat-cepat berikan mama cucu ya. Balas Griseljoy tersenyum sambil merik sinis putranya. Yuriko yang tidak terima mendengar ucapan suami kontraknya lekas mencubit keras perut Wolf. Bagaimana bisa pria itu berkata seperti itu pada ibunya? Kenapa tidak membuat alasan lain saja ketika hendak membawanya pergi? Kenapa harus alasan memalukan seperti itu? Au, sakit sayang. Pekik Wolf kesakitan. Jangan dengarkan Pak Mas Wolf mah. Mas Wolf emang suka bercanda, kata Yuriko merasa malu. Tidak apa-apa. Ya sudah, sana cepat kalian ke kamar. Griseljoy menahan senyumnya dengan tidak sabaran. Mama tahu saja, kata Wolf sambil mengedipkan sebelah matanya. Yuriko beranjak bangun dan meraih uluran tangan Wolf. Ia pamit dengan ibu mertua kontraknya dan lekas mengikuti arah jalan suaminya. Merasa tidak nyaman, Wolf melepaskan tangannya dan berpindah memeluk pinggang ramping Yuriko. Pak Wolf, panggil Yuriko setelah menghela napas berat. Mas Wolf, koreksi Wolf. Iya, Mas Wolf. Sepertinya aku ingin kita merubah beberapa poin di perjanjian kontrak, ujar Yuriko seakan lupa dengan uang ganti rugi yang akan ia terima. Memangnya kenapa? Tanya Wolf dengan dahi yang berkerut. Pertanyaan yang Wolf lontarkan terdengar seperti pria polos yang tidak tahu apa-apa. Alasan Yuriko meminta perubahan pada beberapa poin karena ia terlalu banyak menyentuh Yuriko. Sedikit-sedikit menggandeng tangan, sedikit-sedikit memeluk pinggang, dan terakhir mengecup puncak kepalanya. Jika ia suami sungguhan, mungkin Yuriko tidak akan keberatan. Sedangkan di sana posisinya hanya suami kontrak. Kita terlalu banyak bersentuhan dan aku merasa sangat tidak nyaman. Jelas Yuriko menatap manik mata Wolf. Apa seperti ini yang kau maksud? Yuriko mengangguk sebagai jawaban. Aku melakukan ini karena di depan mama, aku ingin sandiwara ini terlihat lebih natural. Jadi mama tidak akan curiga. Sambung Wolf menjelaskan. Benarkah hanya di depan mama saja? Apa kau lupa kalau kau sering sekali menggenggam tanganku? Yuriko menatap tajam Wolf berusaha mengingatkan. Kalau kau terus-menerus enaknya menyentuhku dengan alasan poin yang ada di perjanjian kontrak, maka aku akan membatalkan kontrak meski harus membayar ganti rugi sebanyak 10 kali lipat. Imbu wanita itu menggebu. Tepat di depan kamar, Wolf membuka pintu dan masuk ke dalam. Ia menyentuh bahu Yuriko dan membimbingnya agar duduk di tepi tempat tidur. Setelah itu, ia mulai berkata-kata. Baiklah, mari kita ubah beberapa poin. Sekarang kau tunggu di sini dulu karena aku harus mandi. Balas Wolf lembut. Tujuan adanya nikah kontrak yaitu demi memenjarakan Yuriko di hatinya. Demi merebut cinta yang sama sekali belum tumbuh di hati Yuriko. Jadi, ia tidak ingin membuat istri kontraknya itu merasa tidak nyaman dan berontak. Jika hal itu sampai terjadi, maka hanya akan membuatnya semakin kesulitan merebut hati wanita itu. Kenapa kau diam saja? Apa kau mau ikut mandi bersamaku atau kau memandikanku? Tanya Wolf tidak mendapati jawaban apapun. Jangan bercanda, Pak Wolf. Protes Yuriko menatap tajam Wolf. Mas, bukan Pak. Wolf balas memprotes. Ya sudah, aku mandi dulu. Untuk masalah perubahan beberapa poin, kita akan merubahnya nanti di rumahku setelah kau pindah. Lanjut pria itu sambil membalikkan tubuhnya. Apa? Nanti? Kenapa tidak sekarang? Tanya Yuriko terbelalak. Ia sudah tidak sabar ingin mengganti beberapa poin karena sudah merasa sangat tidak nyaman. Jadi ia pikir lebih cepat akan lebih baik. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.